untuk achieve goal yang lebih besar itu ya kita perlu self reward. Jadi biasanya, kalau makanya kita kadang-kadang orang nggak mau self reward mungkin mereka mau hemat, nah itu yang aku bilang salah gitu. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dalam segmen Cuap-Cuap Cuan Interview. Nah, kali ini topiknya itu nggak bakal kalah seru ya dengan episode-episode sebelumnya karena hari ini kita akan mengupas tuntas ya. Ini misteri tentang kemana larinya duit bocor alus karena yang berkedok dengan self reward gitu ya. Nah, bocor alus ini kan pasti udah nggak asing nih ya di telinga para Sobat Cuan dan di telinga para pendengar karena biasanya ya kalau kita ngasih reward ke diri sendiri entah gara-gara dapet cuan dari saham kek, cuan reksadana kek, cuan investasi, cuan bisnis apa gitu kan. Biasa kan mau menghargai diri sendiri gitu ya Sobat Cuan ya. Nah, tapi kadang ngasih rewardnya itu sedikit berlebihan gitu ya atau kadang berlebihan banget ya, jadi bukan bocor halus gitu ya, bocor gede gitu. Nah, yang berkedok dengan self reward. Nah, untuk itu kita akan membahasnya kali ini bersama dengan Christine Natasha, seorang equity analis dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Mbak Christine, apa kabar? Kabar baik. Kita hari ini topiknya susah-susah gampang apa gampang-gampang susah nih Mbak Christine karena akan mengupas tuntas. Kita akan mengupas tuntas gimana sih sebenarnya kebiasaan yang salah dan kebiasaan yang benar gitu ya dari seorang investor, dari seorang trader mungkin atau dari seorang pebisnis ya yang biasanya ngasih self reward itu mungkin sedikit berlebihan. Itu salah apa benar dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari term self reward itu sendiri ya, Mbak Christine ya. Ini sebenarnya pemahamannya gimana sih terkait dengan self reward ini? Apakah hanya sesederhana kita kasih penghargaan buat diri sendiri gitu atau ada terms yang dilewatkan begitu bagi para sobat cuan kita sebenarnya? Iya, thank you Daniel. Memang kalau kita berbicara mengenai self reward itu sebenarnya kadang-kadang kedengeran manja ya dan tidak bijak. Mhm. Namun memang penting bagi kita untuk sebenarnya nggak bingung dalam membedakan self rewarding dengan kata penundaan pekerjaan gitu. Jadi Hmm. self rewarding itu adalah perlakuan untuk lebih menghargai diri sendiri ketika kita telah menyelesaikan suatu tujuan. Dalam konteks ini self rewarding bukannya menghalangi kita untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi self reward sebenarnya lebih kepada mencintai hidup kita dan Mhm. bentuk menghargai diri sendiri, istilahnya kita memanjakan diri kita sendiri gitu. Jadi don't feel guilty for taking a moment for yourself after an accomplishment because Mhm. it's very healthy. Jadi beberapa orang dapat bekerja dengan sangat baik di bawah tekanan dan sejumlah tekanan diperlukan agar kita dapat mendorong diri kita sendiri dan berhasil. Namun untuk menjaga Mhm. kesehatan mental dan fisik kita juga ingat harus menghargai diri kita sendiri dengan self rewarding. Dalam hal ini self rewarding itu memberi kita diri sendiri kita itu adalah kepuasan karena kita telah mencapai atau menyelesaikan sesuatu sesuai dengan target kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Jadi dari diri kita Hmm. sendiri gitu. Baik. Jadi kita kalau boleh kita bahas sedikit nih ya terkait dengan target-target itu ya, Mbak Christine. Kalau kita bikin targetnya kerendahan gitu ya, misalnya cuman target kita ya naik 10% doang gitu atau 5% doang dari bulan sebelumnya, itu layak nggak sih mendapatkan self reward atau hanya self reward dengan target tinggi aja nih yang boleh dapat self reward gitu? Kalau menurut aku sih self reward tuh lebih baik balance and konsisten ya. Contohnya Mhm. mungkin kalau supaya nggak terlalu boncos gitu ya. Jadi diterapin tuh yang namanya sistem yang bisa diikuti secara pribadi. Misalnya self reward dapat dilakukan jika goal-goal tertentu telah dicapai. Jadi ada baiknya tuh pertama di-setting dulu goal sebelum dapat self reward. Jadi ada strukturnya di mana masing-masing udah di-set di awal bahwa hanya goal-goal tertentu baru bisa dapat self reward. Mhm. Terus adalah juga harus ingat yang namanya self discipline di mana konsisten dan juga balance itu juga penting supaya nggak cheating misalkan dari seminggu sekali misalkan self reward tiba-tiba jadi setiap hari.
Jadi, harus dibuat struktur lebih detail. Jadi misalnya kalau goal yang lebih besar tercapai, baru, reward level yang lebih ekspensif yang bisa dapetin. Tapi kalau goal kecil yang tercapai itu, self reward-nya lebih kecil yang, bisa didapat gitu. Jadi yang Berarti penting adalah balance, konsisten, mhm. self discipline juga. Juga, pastikan, kita juga bikin, struktur reward yang works for you sesuai dengan individual preference gitu dan juga individual setting. Jadi Mhm. perlu di-customize juga sesuai dengan kecocokan diri masing-masing gitu. Berarti balance, konsisten, sama satu lagi yang ketiga tadi ini yang kalimat yang paling susah nih kayaknya nih Mbak Christine nih. Self discipline. Self discipline. Iya, ini ngomong-ngomong tentang disiplin ya, Sobat Cuan pasti banyak yang bermasalah begitu ya. Kadang seperti yang tadi Mbak Christine bilang ya, misalnya goalnya itu baru nembus target yang pertama, tapi self reward yang kita ambil udah buat goal yang ketiga gitu ya. Jadinya Ya, bocor alus deh, bisa berujung bocor gede gitu ya. Nah, Mbak Christine, kan ini tadi kita udah ngomongin ada yang namanya proporsionalitas. Ya, susah banget nih kata-kata yang gue ambil nih ya. Intinya proporsinya sesuai gitu ya, reward dengan usaha yang sudah kita lakukan. Artinya kalau goal yang kecapainya kecil berarti rewardnya juga nggak gede-gede amat ya, sesuai dengan proporsi. Nah, untuk menentukan ini, itu caranya tuh seperti apa sih cara menentukan yang benar begitu terkait dengan self reward, targetnya seperti apa dan usaha kita seperti apa? tergantung ya achievement-nya dan juga tergantung seberapa, gede pengeluaran tiap kali kita self reward ya. Mhm, Kalau misalkan, kita baru beli, 1 saham A mhm, misalkan, terus kita udah cuan di saham mhm, itu. Tapi kita masih ada, invest di saham lain dan di saham lain ini masih, net loss gitu. mhm. Kalau menurut aku kalau kayak gitu belum, bisa dikategorikan kita harus self reward, saat itu juga gitu, karena kita juga masih harus memikirkan, portfolio kita yang lain gitu. Jadi tergantung achievement-nya dan tergantung berapa gede, pengeluaran setiap kali, self reward dan seberapa, menghabiskan waktunya juga. Ini harus dibikin waktunya juga sih selain dari uangnya gitu. Berarti harus ngitung nominalnya, bener juga ya kalau misalnya cuan dari invest saham atau reksadananya baru 20.000, ya kepake semua itu bisa-bisa ya cuannya gitu ya, bener ya, berarti ada ukurannya juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang masalah self rewardnya dulu deh, ini penting nggak sih buat psikologi para sobat cuan kita gitu ya, yang trading saham, investasi saham, ataupun mungkin investasi di reksadana ataupun instrumen lainnya, itu penting nggak sih buat mereka kasih self reward buat diri sendiri? Menurut aku sih, it's very important ya. Jadi self Mhm, reward akan membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih rileks ya. Jadi kita lebih mhm, semangat gitu untuk menjalani hidup, untuk trading lagi gitu. Terutama, menjalankan, tugas-tugas pekerjaan kita juga yang lainnya selain investasi segala macam. Nah, kita juga mhm. sebenarnya bisa menularkan energi positif kalau kita ada self reward, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita self reward, kita juga bisa menularkan energi positif terhadap orang sekitar kita. Jadi, kita tidak perlu ragu untuk memberikan penghargaan untuk, memanjakan diri sendiri gitu. Nggak perlu ragu untuk memberikan atau memanjakan diri sendiri, asalkan tadi ya ukuran-ukurannya benar, proporsinya ada gitu ya, dan yang paling penting cuannya juga ada gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak kasih self reward gimana Mbak Christine? Misalnya kayak gue baru cuan saham nih, biasa kan ada sobat cuan yang kayak gitu kan. Gue baru cuan nih sekian juta dari saham ini gitu, tapi digulung lagi. Nah, itu gimana tuh? Ya itu nggak masalah juga as long as Mhm, dia konten. Maksudnya as long as dia merasa puas terhadap hidupnya itu ya sebenarnya itu nggak apa-apa. Kalau memang dia hobinya trading gitu nggak ada self reward, mhm, maksudnya nggak butuh kayak, pergi nonton atau nggak butuh, beli barang yang dia suka, ya itu, mhm, masing-masing orang berbeda. Jadi as long as, kita self reward tuh biasanya kadang-kadang, kita bisa meningkatkan motivasi diri kita lagi kan untuk supaya bisa, eee, achieve goal yang lebih besar lagi gitu. Jadi mhm, kadang-kadang, untuk achieve goal yang lebih besar itu ya kita perlu self reward. Jadi biasanya, kalau makanya kita kadang-kadang orang nggak mau self reward, mungkin mereka mau hemat. Nah itu yang aku bilang salah gitu. Karena mhm. kalau kita
eee, hemat-hemat, terus, maksudnya kita lebih baik meningkatkan, revenue kita daripada kita cut kita punya own cost gitu kan. Jadi lebih baik Mhm. reward diri kita untuk memotivasi diri kita supaya kita menjadi diri yang lebih baik dibandingkan kita, hemat. Orangnya sudah puas dengan investasi lagi untuk menggulung, uangnya kembali, itu masing-masing orang, beda-beda sih. Nah, ini mirip kayak kata Om Warren Buffett gitu ya, berarti Mbak Christine. Maksudnya kalau emang pengeluaran kita gede, ya berarti kadang kita nggak harus hemat gitu ya, tapi revenue kita yang harus digedein, bener nggak kayak gitu? Iya benar, revenue kita yang harus digedein gitu. Jadi kalau misalkan kita, eee, lifestyle-nya segini, Mhm. dan kita, butuh keluar, uang lebih banyak gitu, jadi jangan menghemat terus gitu. Jadi nggak mungkin kan selamanya kita menghemat, uang kita gitu kan, ya ada kan kita Mhm. harus ningkatin revenue kita gitu. Dan untuk, Hmm. kita achieve revenue yang lebih besar itu, biasanya tuh kita harus ada motivasi. Motivasinya salah satunya adalah dengan self rewarding gitu. Gitu Soalnya, ya. Jadi one of mhm. my friends sih yang ngasih tahu, eee, gitu. Jadi mereka tuh bilang, nggak pernah kita tuh, cut cost diri kita sendiri gitu, Heeh. kalau, kita nggak, intinya tuh dia bilang tingkatin revenue daripada cut cost buat diri kita sendiri gitu. Mhm. Jadi, lebih terpacu untuk menjadi lebih maju gitu kalau Mhm. kita, punya, motivasi kayak gitu. Wah, berarti ini motivasinya hajar terus gitu ya. Naikin terus revenue-nya. Jadi nggak turun lifestyle gitu ya istilahnya, nggak turun kelas gitu. Bener nggak sih? Iya, lifestyle-nya tetap seperti yang kita mau gitu. Kita mau, makan makan enak ya makan aja gitu. Tapi kita Mhm. juga harus pikir gimana caranya supaya kita bisa afford makan enak ini dengan cara, kerja lebih baik lagi gitu. Mhm. Trading lebih baik lagi gitu, belajar lebih baik lagi gitu kan, semuanya jadi, bisa di-achieve gitu. Mhm. Jadi Tapi sebelum kalau misalkan kita belum bisa achieve itu semua ya, ya maksudnya belajar terus gitu loh. iya, 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 iya. Dan juga berusaha supaya bisa achieve targetnya dulu gitu ya. Berarti Iya. kembali lagi kan ke apa namanya, level proporsi daripada self rewardnya itu sendiri gitu ya. Itulah yang nanti jadi acuan untuk dikejar oleh para sobat cuan kita. Nah, kalau Mbak Christine sendiri selama ini gitu ya mengatur self reward itu gimana sih caranya? Mbak Christine ini tipenya suka kasih self reward gak sih atau tipe yang menggulung begitu ya? Pakai jurus naga berguling gitu kan biasanya cuannya digulung supaya makin gede gitu, biasanya sobat cuan bilang gitu. Mungkin aku dua-duanya sih ya. Jadi ada Heeh. bagian yang aku, gulung kembali untuk, Mhm. investasi, ada juga yang untuk self reward. Misalkan aku, suka membeli, tas branded misalnya nih, ya aku beli aja gitu, tapi, dibatasin juga gitu. Jadi jangan semua dari cuannya itu dibelikan, barang yang kita mau gitu. Jadi mungkin ada proporsinya juga untuk, 10% sampai 20% misalkan dari cuannya, terus sisanya itu digulung kembali untuk diinvestasikan kembali gitu. Jadi nggak salah lah ya kalau kalau udah ada ukurannya berapa persen untuk self reward, berapa persen untuk digulung kembali supaya modal investasinya makin gede gitu ya berarti strateginya. Mhm. Nah, yang digulung kembali nih biasa berapa persen nih Mbak Christine? Karena kan yang tadi itu 10 sampai 20% untuk self reward. Yang digulung kembali biasanya berapa tuh? 90 sampai 80% gitu ya. Iya bisa 50% ke atas sih. 50% ke atas untuk digulung kembali gitu. Iya, betul. Skalanya ini mingguan apa bulanan? Kalau untuk self reward, Mhm. tergantung sih. Kalau misalkan tergantung kebutuhan sih, kalau misalkan lagi pengen beli tas kan nggak mungkin setiap bulan gitu kan misalkan, Mhm. self reward juga. Kalau kayak makan enak ya hampir setiap hari gitu. Jadi tergantung, amount-nya juga menurut aku sih. Mhm. Oh, oke, oke, oke. Nah, tapi proporsi yang tepat nih untuk bisa coba-coba ditiru oleh sobat cuan ini bagusan berapa persen nih? Kalau untuk, all self reward ya mungkin Mhm. 10% gitu untuk dari, investasi kita bolehlah untuk self reward. Mhm. Sisanya mungkin 90% bisa reinvest gitu.
Di-reinvest atau mungkin untuk bayar kebutuhan-kebutuhan lain juga boleh kali ya, Mbak Christine ya? Ya kebutuhan sehari-hari juga kan. Nah, kalau kita, ngelihat dari kebiasaan-kebiasaan sobat cuan gitu kan, kadang kan ada yang bingung gitu ataupun merasa bersalah kan kalau, habis invest di saham mungkin atau habis dapat cuan dari instrumen-instrumen investasi itu memberikan, dirinya sendiri self reward gitu. Nah, ini gimana sih sebenarnya untuk menghilangkan rasa guilty-nya itu? Sebenarnya nggak perlu merasa guilty juga ya. Heeh. Karena dengan self rewarding kan otak kita juga memunculkan emosi positif yang mengarah Mhm. kepada kesadaran bahwa upaya atau jeripaya kita juga akan menghasilkan hadiah positif gitu. Jadi jangan berpikir menyesal atau apa gitu, karena dengan melakukan ini terus-menerus, otak kita juga akan mulai menghubungkan kesenangan dengan menyelesaikan tugas atau target hidup atau investasi dengan lebih teliti gitu. Secara Mhm. otomatis, your brain will start to link pleasure to accomplishing the task or objective and move Mhm. towards in it in the future gitu kan. Mhm. Nah, ya, you can also nominate yourself gitu. Mhm. Aku percaya bahwa nominating yourself doesn't mean you will win, tapi it does give you the fighting chance gitu, kayak memberi kesempatan untuk lebih berjuang gitu. Mhm. Jadi nominations are an opportunity to be considered an award juga gitu. Ketika kita Mhm. nominate yourself, you've already kalau kita nggak nominate diri kita sendiri, kita udah menutup pintu gitu. Jadi kita harus give yourself a shot gitu. Mhm. Jadi, ini supaya kita juga lebih self aware nggak sih? Jadi kita lebih menghargai diri juga gitu ya Mbak Christine ya? Jadi, dengan apa yang kita udah lakukan gitu ternyata, gue bisa accomplish nih, gue bisa dapat ini, jadi semakin percaya diri gitu juga nggak sih ya Mbak Christine ya? Iya, semakin percaya diri juga Heeh. dengan accomplishment kita gitu. Mhm, iya. Tapi kalau kita ngelihat besarannya atau, barang-barang yang bisa dibeli itu sepanjang pengalamannya Mbak Christine untuk kasih self reward tuh harus nggak sih barang-barang yang mahal? Karena kan namanya juga reward ya gitu. Jadi biasa kan ada yang mengaitkan ini dengan barang-barang mahal gitu ataupun dalam bentuk traveling-traveling yang mahal misalnya supaya bisa posting di sosmed itu. Ini menurut pendapat Mbak Christine gimana nih? Iya, bisa juga sih, jadi kan kita lebih bangga dengan achievement kita sendiri ya, apalagi kalau bisa posting, lihat fotonya gitu. Jadi one day itu kita kayak, di-notified gitu kan. Jadi kayak, kita pernah nih, achieve kayak begini gitu, terus udah gitu kita pernah self reward kayak gini, jadi kita lebih terpacu untuk, bekerja dengan lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi nggak masalah ya yang mahal-mahal gitu, asalkan sesuai dengan proporsi pendapatannya gitu ya? Pendapatan kita juga iya, jadi nggak masalah, Tapi, sepanjang pengalamannya Mbak Christine, trading di saham atau investing di saham dan lain sebagainya, barang mungkin atau pengalaman, self reward apa sih sebenarnya yang paling banyak akan mengajarkan para sobat cuan kita bahwa, "Nah ini nih yang bikin gue termotivasi," gitu, "untuk jadi lebih baik lagi besokannya." iya, ketika kita bisa, sebenarnya self reward bisa juga dalam bentuk kayak bisa beli properti nih, ketika kita bisa Mhm. afford itu, terus orang lain belum bisa gitu kan. Jadi kayak ada Mhm. kebanggaan diri sendiri bahwa kita bisa achieve hal tersebut gitu di usia sekian gitu. Jadi I think, nggak ada ketentuan juga sih, untuk hal-hal tersebut. Jadi ini tergantung balik lagi ya ke masing-masing orang ya? Iya, tergantung ke masing-masing orang sih. Heeh. Tapi kalau self reward-nya itu dengan beliin orang lain barang gitu gimana nih? Kan biasa kalau namanya self reward kan beliin buat diri sendiri, tapi kan ada tuh ya Mbak Christine dia tipe orang yang kalau dia beliin barang buat, pacarnya kali atau pasangannya gitu ya, adiknya, emaknya gitu, dia merasa, happy. Nah itu bisa terhitung self reward nggak sih? Menurut aku itu terhitung self reward juga, karena Mhm. dengan kita memberikan ke orang lain, terus kita jadi happy, gitu kan, karena orang itu happy gitu, terus dia jadi mungkin lebih sayang sama kita gitu, jadi kan Mhm. kembali lagi ke kita gitu. Jadi itu termasuk self reward juga ya, memang kayak misalnya,
ngajak, siapa, pacarnya gitu misalkan, untuk vacation gitu kan. Mhm. I think juga termasuk self reward gitu. Oke, oke, oke. Tapi kalau, kita boleh lihat dari seluruh misalnya kayak, pendapatan para sobat cuan gitu ya dari 100% ini kan, ada pastilah ada pos-pos pengeluaran gitu ya. Tadi kan Mbak Christine bilang kalau bisa sih, kalau ada cuan 10% kurang lebih ya untuk self reward gitu ya. Jadi kalau ada bulan yang kebetulan misalnya kayak berturut-turut nih sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan misalnya nggak dapet cuan. Nah, dan jadinya apakah itu berarti nggak boleh ngasih self reward atau kita boleh narik dari pos pendapatan yang lain nih untuk ya udah deh nggak apa-apa deh gue self reward kan gue udah bekerja keras walaupun nggak cuan gitu. Ya selama enggak, besar pasak dari para tiang gitu ya, selama dia Mhm. ada pendapatan lain gitu, dari salary atau apa, ya boleh aja self reward, tapi yang small one gitu, jadi bukan yang, gede banget gitu menurut aku. Tergantung dari pendapatan masing-masing juga sih. Berarti tergantung dari pendapatan ya balik lagi ya berarti ini tergantung dari duitnya ada dulu nggak nih gitu. Nanti malah takutnya ini malah mengganggu itu ya, pos pengeluaran dan pemasukan daripada para sobat cuan. Nah, kalau kita, lihat secara keseluruhan nih terkait dengan, self reward sendiri masih ya dan juga bocor alus, biasanya yang Mbak Christine lihat ini kesalahan-kesalahan sobat cuan apa aja sih ini yang membuat pada akhirnya bocor alus ini ya yang berkedok dengan self reward ini pada akhirnya, merugikan sobat cuan? Iya, kesalahan ketika kita, membeli suatu barang dengan, harga yang sangat mahal gitu, Mhm. dengan ekspektasi bahwa mungkin kita bakal cuan di saham A gitu, tapi sebenarnya, sahamnya belum direalisasikan gitu, baru mungkin udah naik hari itu 25%, terus dia udah beli, barang yang dia mau gitu, tapi kan belum Mmm. di-realize gitu kan. Jadi itu mungkin akan jadi suatu, kesalahan kalau menurut aku ya. Dan juga, dia spend 100% dari cuannya itu untuk, self, reward gitu. Mhm. Padahal kan, mmm, belum tentu, kayak, ke depannya itu mereka akan dapat cuan yang dengan proporsi dengan amount yang sama lagi gitu. Oke, 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 oke. Kalau, misalnya dari awal udah ditentukan jangka waktunya adalah bulanan, tapi pada akhirnya, karena cuan banyak di minggu pertama, jadinya self reward-nya dipercepat. Nah, itu gimana tuh? Iya kalau, dipercepat, kalau menurut aku sih lebih baik kayak kita achieve dulu sesuatu baru kita self reward diri kita gitu. Mmm. Itu, lebih amannya kayak gitu ya kalau menurut aku. Mhm. Nah, ini berarti akan berkaitan juga ya karena kita akan ngomongin masalah besaran dana yang bisa dipakai untuk self reward. Nah, ini juga pasti karena terkait dengan investasi saham, ini juga akan berkaitan dengan berapa besar nih sebaiknya dana yang dipergunakan oleh sobat cuan kita untuk eh, diinvestasikan supaya bisa dipakai self reward gitu. Mbak Christine ini cara ngaturnya gimana sih? Apakah bisa dengan misalnya sobat cuan kita cuma punya dana 1 sampai 5 juta untuk, investasi saham, kemudian, menikmati self reward-nya bulanan itu bisa nggak sih sebenarnya? Kayaknya kalau, 1 sampai 5 juta terus, kita udah self reward setiap bulan itu kayaknya, belum bisa sih kalau menurut aku ya. Jadi itu biasanya itu kita membesarkan aset kita dulu, jadi kita punya modal untuk menggulung uang kita, nah itu baru kita, bisa self reward lebih sering gitu. Kalau misalkan tiap bulan kayak dengan modal 1 sampai 5 juta kayaknya agak, susah ya. Tapi kalau mau memang setiap bulan mungkin ya nggak yang mahal-mahal, kayak misalkan mungkin go watch, favorite show gitu, nonton di luar atau apa, itu mungkin masih bisa. Kalau self reward yang agak mahal kayaknya kurang bisa, kayak misalnya makan di tempat yang mahal-mahal gitu. Untuk 1 sampai 5 juta ya kalau menurut aku, untuk setiap bulannya itu, ya menurut aku masih kurang sih. Oke, 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 oke. Nah, ini di 5 menit terakhir Mbak Christine, untuk para sobat cuan kita, apa aja nih tips dan juga trik yang bisa Mbak Christine kasih ya selama Mbak Christine, menjadi seorang analis dan juga seorang trader begitu di dunia saham, supaya nggak salah
memberikan self rewardnya ini apa aja nih tips dan juga triknya? Ya, seperti yang udah aku sebutkan tadi, jadi self reward tuh boleh aja kita membeli sesuatu yang kita suka untuk penghargaan bagi upaya yang telah kita capai gitu, untuk cuan yang telah kita capai. Namun sebaiknya harus dibatasi juga dengan budget kita dan juga keperluan dari suatu barang yang kita beli apakah memang perlu, dan juga harus sesuaikan juga dengan penghasilan kita setiap bulan. Jangan sampai self reward itu sendiri berlebihan sehingga tidak balance gitu dengan penghasilan kita, melebihi budget setiap bulan sampai menguras tabungan kita gitu. Dan kamu bisa lakukan juga kayak take record of your achievements dan juga your self rewards. Misalkan catat juga di buku notes gitu. Untuk record aja, dan kita bisa lihat lebih banyak mana nih achievement kita atau self reward kita gitu. Kalau dari catatan itu lebih banyak rewardnya, berarti kurang balance gitu. Oke. Ini sebelum lupa nih, mumpung masih ada waktu sedikit, pengen nanya nih, apakah perlu kita bikin satu rekening pribadi nih? Rekening pribadi khusus buat ya yang nanti dipakai buat self reward gitu. Butuh nggak sih Mbak Christine? Mungkin kalau misalkan nggak mau sampai kebablasan ya butuh sih bikin satu rekening pribadi. Tapi kalau aku sih enggak ya. Jadi memang dibatasi sendiri aja gitu. Lihat-lihat pendapatan dan juga pengeluaran kita. Oke. Berarti lihat pendapatan dan juga pengeluaran, jangan sampai merusak cash flow dan jangan lupa ada proporsi gitu ya. Tadi kurang lebih yang disebutkan oleh Mbak Christine, menarik sekali ini. Thank you banget atas insight-insightnya Mbak Christine, utamanya daripada para pelaku pasar gitu ya. Para sobat cuan kita maksudnya yang berinvestasi saham, ini cara kasih self rewardnya supaya nggak boncos nanti pada akhirnya gimana. Thank you banget Mbak Christine Natasha, equity analyst dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Ini banyak banget insight-insight menariknya. Dan demikian Sobat Cuan diskusi kita terkait dengan bocor alus berkedok self reward ya. Para Sobat Cuan jangan lupa dengerin konten kita ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga ada Anchor. Dan nama channelnya udah pasti ya, Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa juga cari kita di YouTube Cuap-Cuap Cuan, like, subscribe, dan juga share konten ini ke rekan percuanan kamu, dan juga follow Instagram kita di cuap_cuan. Gue Daniel Wiguna pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.